Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi di Awan Chai di sini ya. Duta pajak abal-abal. Pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channel Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya guys bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, bukan juga sesuatu yang berdasarkan aturan yang sebenarnya, belum tentu juga. Belum tentu juga sesuai aturan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah guys. Nah, walaupun gua ini masih seorang konsultan pajak yang resmi ya, belum dipecat nih ya dari konsultan pajak, tapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak guys ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu. Karena masing-masing orang punya kasus pajak yang beda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya mengenai pajak Anda guys. Awan akan tersedia secara gratis langsung di live Instagram Pajak Smart ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita bahas dulu mengenai perpanjangan waktu SPT Badan teman-teman ya. Nah, sekarang tanggal 27, besok tanggal 28, udah 29, 30 April. Gua rasa tidak akan ada perpanjangan waktu ya. Sepertinya tidak akan ada perpanjangan waktu SPT Badan. Itu IKPI juga nggak ada itu bikin surat tanggal 27 April ya, kapan dikirimnya, kapan nyampenya, kapan dibaca ya sama Purbaya. Jadi menurut gua kita masih lupakan mengenai perpanjangan SPT Badan. Dan gue sendiri adalah orang yang tidak setuju dengan perpanjangan. Ngapain perpanjangan? Nggak ada guna ya. Toh sudah ada ini, sudah di aturan khusus gitu loh. Perpanjangan waktu SPT Badan itu sudah ada aturan khusus ya. Dan sudah berlaku begitu setiap tahun. Dan sudah banyak orang melakukan perpanjangan itu hal yang biasa ya. Jadi tidak perlu diperpanjang pakai kayak orang pribadi kemarin gitu loh. Kalau badan itu sudah ada aturan khusus mengenai perpanjangan badan. Jadi tidak perlu seperti orang pribadi. Kalau orang pribadi itu kan selama ini nggak pernah ada perpanjangan, gitu loh. Baru di Per 11 2025 baru ada, itu pun banyak orang nggak ngerti, gitu. Sehingga dibikinlah perpanjangan 1 bulan. Tetapi kalau badan, itu memang sudah ada aturan khusus, sudah ada aturan mengenai perpanjangan pemberitahuan perpanjangan SPT badan gitu ya, dan itu sudah aturan yang lama gitu. Jadi sudah ada aturannya, nggak perlu dibikin aturan baru untuk perpanjang ya. Nah, Purbaya kalau ngerti sih harusnya nggak perlu ada perpanjangan badan. Yang kedua adalah SPT Badan ini kalau terlambat, itu kan kena 1 juta tuh dendanya ya. Nah kan lumayan teman-teman ya. Kalau 1 juta, kalau 1000 WP itu udah 1 miliar ya. Kalau 1 juta WP itu 1 triliun guys, 1 triliun ya. Jadi lumayan menambah penerimaan negara ya. Kalau gue jadi Purbaya sih, gue nggak mau perpanjang, buat apa gitu. Nggak ada manfaatnya bagi negara. Justru kalau nggak diperpanjang malah bagus ya, supaya dapat tambahan penerimaan negara gitu. Nah, sekarang solusinya apa buat teman-teman? Anda nih yang punya badan, punya PT, CV, PTP yang masih belum beres, masih belum diaudit, belum selesai audit, masih bingung bikin laporan keuangan dan sebagainya, solusinya apa? Ada 3 cara teman-teman ya. Cara pertama adalah lapor nihil dahulu, nanti pembetulan. Cara kedua adalah laporkan apa adanya dahulu, nanti pembetulan. Cara ketiga adalah biarkan SPT ini terlambat, denda 1 juta ya. Nah, cara pertama dan kedua menurut gua nggak bisa dilakukan atau susah untuk dilakukan ya. Karena ada beberapa hal yang sekarang tuh dikunci oleh SPT Kortex kan, SPT Badan kan dikunci secara melawan hukum ya, secara kurang ajar ya, secara sombong itu DJP mengunci. Salah satunya mengenai PPh 25, ya kan. Akibatnya orang nggak bisa lapor nihil, Bos. Orang juga nggak bisa lapor apa adanya dulu gitu loh. Dengan adanya penguncian PPh 25 ini, maka lu nggak bisa nih sembarangan lapor SPT nihil asal-asalan dulu, nanti nanti dibetulkan seperti kemarin gitu ya, nggak bisa gitu loh. Lu mau lapor kalau lu juga nggak bisa melaporkan ketika lu belum yakin gitu loh. Takutnya terjadi konsep delta ya. Terjadi konsep delta, mampus kita ya, cilaka kita. Jadi sebaiknya menurut gua jangan deh teman-teman ya. Jadi solusi terbaik adalah cara ketiga. Solusi terbaik adalah biarkan SPT Badan terlambat. Nggak apa-apa, cuman denda 1 juta, teman-teman. 1 juta tuh bukan dunia kiamat. 1 juta tuh bukan sesuatu yang betul-betul besar gitu. Enggak ya. Santai aja teman-teman ya, nggak berat.
gitu loh. Dan dengan terlambat lapor SPT badan juga nggak bikin lu diperiksa, nggak bikin lu kena SP2DK, nggak juga teman-teman. Ya, jadi santai aja menurut gua. Buat teman-teman yang masih kelimpungan di internal, mending lu beresin internal dulu. Ya, benerin dulu akuntingnya, buat yang benar, buat yang lengkap, yang bagus, akuntingnya dibenerin, kemudian baru lapor SPT tahunan ya. Jangan terburu-buru waktunya, gitu loh. Kalau emang belum sanggup, benerin dulu di akuntingnya, gitu. Sampai rapi ya. Apalagi masalah audit. Kalau audit belum beres, udah nanti aja dah, nanti aja. Cuma 1 juta teman-teman dendanya ya, nggak apa-apa, biarin aja 1 juta. Daripada kita lapor macam-macam, nanti malah muncul konsep delta dan sebagainya, malah pusing kita ya. Jadi yang berat itu bukanlah bukanlah kena denda 1 juta ya, 1 juta tuh nggak masalah gitu. Yang berat itu kalau kita udah lapor tapi nggak benar, kemudian pemeriksaan, kemudian ditemukan ada masalah gitu ya, kita malah disuruh bayar bermiliar-miliar gitu ya. Nah itu yang jadi masalah. Jadi kesimpulannya, waktu sudah terlalu mepet ya, tinggal 2 hari lagi. Kalau memang teman-teman yang punya badan nggak sanggup rapiin akuntingnya, udah nggak usah dipaksain, nanti aja SPT terlambat cuma denda 1 juta, 1 juta nggak apa-apa, gitu teman-teman ya. Nggak usah terlalu dipaksain teman-teman. Oke, kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada Ibu Josephine, malam ko. Malam Bu Josephine. Ada Ibu Gisel Laras, malam ko. Malam Bu Gisel. Ada bukti potong Januari 2025 yang dibayar atas invoice Desember 2024 dan sudah dijadikan biaya di 2024. Solusinya dihapus saja atau bagaimana kok? Jika dihapus, nanti ada mismatch data di DJP. Jadi gini Bu, bukti potong itu apakah Ibu sudah kreditkan di 2024? Kalau sudah, maka dia boleh dihapus sekarang. Kalau dia belum, nah maka Ibu punya 2 opsi. Opsi pertama adalah Ibu hapus. Kalau Ibu hapus kan negara nggak rugi ya. Nah, nanti kalau ada mismatch, ya Ibu tinggal jelaskan kepada DJP. Oke. Opsi kedua adalah Ibu tetap kreditkan di 2025 dengan alasan itu tahunnya tahun 2025 gitu. Ini pun akan mismatch kan? Ini pun akan terjadi mismatch dengan data invoice kita. Sehingga dua-duanya punya masalah gitu. Tergantung Ibu. Nah, kalau saya lebih cenderung bukti potong itu tetap saya kreditkan di 2024 karena itu menyangkut penghasilan 2024 gitu. Nah, tetapi Ibu kalau mau gabungin ke 2025 juga boleh. Jadi tergantung Ibu deh. Nah, menurut saya kedua caranya dua-duanya benar. Dua-duanya bisa dilakukan. Oke. Nah, thank you Bu Gisel Laras, semoga terbantu. Bapak FNC News. 1. Malam kok mau tanya. Untuk NPWP istri yang gabung ke suami, harta istri cara balance masuk ke tempat suami bagaimana ya kok? Oke. Jadi anggaplah harta istri nilainya 100 gitu ya. Semua harta istri totalnya 100. Oke. Nah, harta ini sekarang dilapor di SPT suami dong, ya kan? Tambah dong, berarti kan harta suami bertambah 100. Nah, 100 ini ditulis di SPT suami sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Gitu ya, senilai angka yang sama persis. Sehingga penghasilan dengan kenaikan harta akan cocok gitu loh. Penghasilannya masuk kategori penghasilan yang tidak termasuk objek pajak yang lainnya. Oke? Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Justi 8871, malam kawan, malam Pak Justi, dapat bukti potong PB21 dari asuransi atau Shopee, tetapi tidak mohonkan NPPN karena bukan pekerjaan bebas. Apakah harus pembukuan padahal bukti potong hanya sedikit? Jawabannya nggak perlu ya, nggak perlu pembukuan. Jadi, semua bukti potong itu, penghasilannya, brutonya, Bapak campurkan, Bapak gabungkan, Bapak tulis di penghasilan neto dalam negeri lainnya. Oke, di lampiran yang penghasilan neto dalam negeri lainnya, campurkan di situ, tuliskan di situ nilai penghasilannya. Kemudian bukti potongnya tetap diakui seperti biasa. Udah, beres Pak. Gitu ya. Jadi nggak usah pakai NPPN, nggak perlu. Oke. Nah, tahun depan 2027 kalau Bapak mau boleh pakai NPPN ya. Thank you Bu Pak Justi, semoga terbantu. Ibu Gisel Laras, nanya lagi kok. Jika besaran koreksi positif biaya itu 2 kali lipat, bahkan lebih antara fiskal dan komersil. Apakah wajar? Contoh, koreksi fiskal 100, komersilnya 40, terima kasih. Mohon maaf nih Bu, saya takutnya salah baca ya. Koreksi fiskal tidak mungkin lebih tinggi dari biaya, kan nggak mungkin dong. Jadi anggaplah biayanya 40, ya koreksi fiskal ya hanya bisa senilai 40, nggak mungkin dong koreksi fiskal lebih tinggi daripada nilai barang yang mau dikoreksi, ya kan?
Jadi mohon maaf nih, takutnya saya salah tangkap ya. Jadi koreksi fiskal ya paling mentok maksimal ya senilai komersilnya, senilai biayanya gitu. Nggak mungkin koreksi fiskal lebih tinggi daripada barang yang dia koreksi, gitu kan nggak mungkin. Oke, thank you Bu Gisel, semoga terbantu. Bapak FNC News, untuk lapor gabung NPWP istri ke suami, perlukah aktifkan korteksnya istri dulu, kan supaya bisa digabung ke tempat suami? Saya rasa nggak perlu, Pak. Saya rasa nggak perlu. Ya, jadi istri diajukan NE aja, diajukan non efektif atau non aktif. Dengan begitu istri nggak usah lapor lagi dan semuanya langsung gabung ke suami. Oke, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Josephine, mau tanya, PT jasanya 0,5% final, dipotong langsung oleh customer. Omsetnya diakui secara cash basis ya? Jawabannya tidak ya, tetap secara accrual. Karena kalau diakui accrual, omsetnya tidak sama dan bukti potong yang diterima. Nggak apa-apa, berarti tidak ada piutang. Iya, jadi menurut saya jangan pakai cash basis. Menurut saya gunakanlah accrual basis. Jadi muncul piutang, tetap muncul piutang dan tetap muncul beban pajak ya, walaupun bukti potongnya belum terima, nggak apa-apa gitu. Oke, thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Ibu Josephine, misalnya PT jasa omsetnya 10 juta di bulan November 2025, PPh final 50.000. Namun, customer itu bayar di Januari 2026 saat jual akui omset dan piutang 10 juta, tapi tidak ada bukti potong. Gimana baiknya? Apakah koreksi fiskal omset? Jawaban saya tidak ya. Omset sudah betul ya. Bukti potong Januari tidak masalah. Kita tetap sekarang juga mengakui adanya beban PPh final tersebut. Kita akui bebannya, kemudian piutang sudah berkurang kan? Piutang sudah berkurang, dengan demikian tetap kita akui ya, tetap diakui. Bukan omsetnya yang dikorbankan, tetapi bukti potong yang nanti yang akan kita akui sekarang. Gitu, Bu. Menurut saya sih gitu ya, supaya prinsip akrualnya berjalan. Oke. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Rilsima 9 Ma. 1. Nilai dividen saham bank di Ajaib Sekuritas untuk pelaporan SPTOP di Cortex masuk di penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di bagian yang mana? Di bagian yang pertama deh, ada kategori namanya dividen, Pak. Ya, ada kategori namanya dividen di bagian penghasilan yang tidak masuk objek pajak ya. Ada kategori namanya dividen, di situ Bapak masukin. Dan ingat ya, dividen harus diinvestasikan selama 3 tahun berturut-turut, dan ini dividen investasinya harus dilaporkan di e-reporting dividen selama 3 kali berturut-turut. Oke. Thank you Pak Relsi, semoga terbantu. Bapak FNC News, mau tanya, untuk hibah rumah dari ayah kepada anak perempuan, apakah kena pajak BPHTB untuk balik nama sertifikat? Jawabannya kena ya. BPHTB itu bukan pajak. BPHTB adalah bea balik nama ya. Nah, semacam syarat untuk balik nama gitu ya. Jadi beban balik nama gitulah gitu. Itu bukan pajak. Jadi BPHTB tetap harus dibayar. Oke? Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Hadi 86, bukti potong kenapa tidak muncul di Cortex? Caranya gimana? Oke, yang pertama, Bapak pastikan bukti potong itu ada ya. Jangan sampai cuma ngada-ngada doang tapi nggak ada bukti potongnya. Jadi minta kepada lawan transaksi, bukti potongnya ada ya, betul-betul ada bukti potongnya. Yang kedua, Bapak klik yang namanya tombol posting. Tombol posting diklik, nah supaya muncul bukti potongnya. Oke. Yang ketiga, kalau sudah klik posting masih belum muncul bukti potongnya, tetapi kita sudah tahu ada bukti potong, Bapak boleh input manual. Ya, boleh input manual. Nah, gitu. Oke, thank you Pak Hadi, semoga terbantu. Kalau input manual masih nggak bisa, Bapak telepon ke AR, suruh dia benerin ya, cek di sistemnya dia. Thank you Pak Hadi, semoga terbantu. Ibu Josephine, Cortex di daftar pemegang saham ada isian dividen atau pembagian laba. Apakah Prive masuk ke sini? Jawabannya masuk, iya. Lalu, ini total Prive atau hanya Prive 2025 saja? Jawabannya Prive 2025 saja, ya, bukan total Prive. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak FNC News, apakah ada perpanjangan SPT badan? Tidak ada ya. Apakah boleh kita lapor dulu sementara, nanti baru pembetulan? Jawabannya boleh, namun menurut saya tidak usah ya. Menurut saya ada resiko
Karena kan sekarang, dikit-dikit konsep delta gitu kan, takutnya masalah ya. Jadi mending nggak usah lapor dulu, biarkan terlambat, nanti siap dengan denda 1 juta, nggak apa-apa, gitu. Berhubung laporan belum selesai, apakah ada sanksi dan jadi pertanyaan? Nggak masalah sih Pak, menurut saya biarin aja, nggak usah lapor dulu, nanti kena sanksi 1 juta. 1 juta doang ditambah bunga dikit lah, gitu. Saya rasa seperti itu lebih baik ya, daripada kita asal-asalan lapor, nanti malah salah, eee, dan kita kan nggak tahu nih, konsep deltanya nanti bisa bisa kejadian nggak. Kalau kejadian konsep delta di SPT Badan, cilaka kita nanti. Nah, thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Anissa Nasution, PT punya omset di atas 50 miliar. Ada masalah di pajak kalau laporan keuangan tidak diaudit? Jawabannya masalah, Bu ya, masalah. Itu wajib diaudit. Kalau nggak diaudit, orang pajak nggak mau, gitu. Dia suruh lu audit dulu. Gitu. Kalau kita masih nggak mau audit, nanti dia paksain. Nanti dia dia bikin bikin sembarangan gitu loh. Orang pajak bisa menyatakan secara suka-suka dia aja nanti. Gitu ya. Jadi wajib diaudit, Bu. Thank you, Bu Anissa. Semoga terbantu. Bapak Arya Pradana, agak gendutan. Iya nih, saya sudah 90 kilo, saya mesti diet diet berat nih. Thank you Pak Arya, semoga terbantu. Ibu Gisel Laras, malam ada bukti potong Januari 2025 yang dibayar atas invoice Desember. Tadi sudah ya? Tadi sudah ya? Jadi dua-duanya bisa Ibu lakukan. Thank you Bu Gisel, semoga terbantu. Bapak Lotus Sokto, malam transaksi swap di bank belum dipotong pajak. Ini masuk penghasilan lain kategori apa? Kena pajak progresif? Takutnya saya nggak paham nih Pak ya. Saya kurang paham apa itu transaksi swap. Intinya begini, kalau Bapak dapat penghasilan, baik itu berupa uang atau semacam kepemilikan bank apa gitulah ya. Intinya kalau dia belum kena pajak, maka dia akan kena pajak progresif. Oke? Kategorinya apa? Masukin aja ke kategori penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu paling gampang. Oke, thank you Pak Loktu Sokto, semoga terbantu. Ibu Josephine, perhitungan EBITDA di Cortex ini apakah dinolkan atau bagaimana? Kalau saya nolin semua, Bu. Kalau saya nolin semua, apa itu EBITDA ya? Banyak orang nggak paham. Kita orang akunting aja banyak nggak paham gitu ya. Apalagi orang yang bukan akunting ya. Lagi pula kalau diisi manfaatnya apa sih? Nggak jelas juga ya. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti EBITDA udah nggak usah diisi ya. Kalau perusahaan-perusahaan gede yang punya akuntingnya bagus, ngerti EBITDA, nah bolehlah di-input ya. Apalagi kalau orang-orang audit ya, orang auditor ya udah pasti paham EBITDA, bolehlah. Kalau kita mah nggak perlu. Nolin aja. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Real Sigma, nomor 2, waktu reinvestasi dividen, saham saya perinci per saham bank. Untuk laporan SPT, di Cortex, pelaporannya per sekuritas atau per saham bank. Menurut saya per sekuritas, Pak. Menurut saya per sekuritas saja lebih gampang. Kalau Bapak mau per bank juga boleh ya, per saham bank juga boleh. Jadi intinya SPT tahunan orang pribadi itu semakin rinci semakin bagus. Nah, pertanyaannya, Bapak mau seberapa rinci nih? Intinya sih sama aja, mau dirinci boleh, mau digabung juga boleh. Kalau saya lebih cenderung per sekuritas. Thank you Pak Real Sigma, semoga terbantu. Ibu Gisel Laras, tanya lagi jika koreksi, tadi sudah ya, koreksi fiskal itu tidak mungkin lebih tinggi daripada nilai biayanya. Bapak FNC News, ini ada faktur pajak 2025 atas sewa. Namun, sampai saat ini belum ditagih oleh supplier. Jadi bukti potongnya boleh terbit di 2026 nggak ya? Jawabannya boleh, boleh. Kalau di 2025 ada bayar untuk faktur pajak 2026, apakah sebaiknya kita terbitkan bukti potong? Iya, boleh. Pokoknya tiap kali bayar potong gitu aja. Ikuti aja pembayarannya kapan, gitu Pak. Kalau menurut saya gitu ya. Karena bukti potong itu berdasarkan cash basis. Bukti potong bukan ikutin accrual ya, ikuti cash basis. Thank you Pak FNC News. Ibu Josephine, di Cortex neraca badan, prive dan laba ditahan ditaruh di mana? Jawabannya digabung aja di laba ditahan. Apakah di ekuitas lainnya? Kalau saya sih campur aja ke laba ditahan. Atau digabung semua di laba ditahan. Yes, digabung semua di laba ditahan kalau saya. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, orang tua saya WNA, zaman dahulu. Lahirnya 1930 dan meninggal 2017. Meninggalkan warisan berupa harta.
saya tampilkan di SPT warisan, kena sanksi? Tidak, karena orang tua saya tidak bayar pajak dan tidak punya NPWP. Jawabannya tidak kena sanksi ya, yang namanya warisan itu tidak kena pajak. Oke, sekarang pertanyaannya adalah, Bapak tahu itu warisan dari mana? Nah itu Pak, Bapak perlu dokumen untuk mendukung bahwa ini adalah warisan, gitu. Baik itu dokumen wasiat, atau dokumen keputusan waris, atau dokumen ke notaris, akte warisan, dan sebagainya. Kalau nilainya gede, mending Bapak ke notaris ya, datang ke notaris dan minta dibuatkan dokumen warisan, supaya Bapak pegang dokumen, gitu ya. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Bapak FNC News, maaf tanya lagi. Kalau untuk biaya pokok atau HPP pada Cortex ada komponen sewa atau jasa. Apakah boleh digabung ke bagian biaya pokok atau HPP-nya, Jawabannya boleh-boleh saja, nggak masalah ya. Atau bagusnya pisah ke komponen beban usaha bagian, oke, bebas Pak. Jadi mengenai penyusunan apa, akun-akun biaya itu bebas, terserah Bapak. Yang penting pajak yang perlu dibayar itu harus dibayar, ya. Contohnya, Bapak bayar biaya sewa. Biaya sewa, walaupun Bapak masukin di HPP, nggak apa-apa, tetapi pajak sewa tetap harus dipotong, yaitu 10% pajak sewa, gitu Pak. Nah, jadi intinya pajak mesti dibayar dengan benar, mengenai penempatan beban-beban itu nggak ada urusan, terserah Bapak. Gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Bapak Gria, mohon petunjuk, makasih. Oke Pak, tadi sudah ya, thank you. Bapak Harmin 6. Malam kawan, malam Pak Harmin mau tanya. Kalau PT dari 2021 sudah tidak operasional, berarti sudah 5 tahun. Perlu ditutupkah atau NE ya lebih baik? NE aja Pak, NE ya. Kalau tutup repot. Ya, mending di NE saja. Thank you Pak Harmin. Bapak FNC News, bagian sewa, biaya sehubungan jasa, bebas Pak, bebas. Mau biaya sewa boleh, sehubungan jasa boleh, intinya pajak harus dibayar, gitu Pak. Oke. Jadi biaya sewa mesti bayar pajak sewa 10%. Nanti dia mau ditaruh di beban apapun ya terserah Bapak, gitu. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Melina Ho, selamat malam. Malam Bu Melina. Kok Awan kelihatan makin muda nih, boleh jadi mantu kah ini? Waduh, saya udah tua nih Bu. Thank you Bu Melina. Ibu Josephine, nanya lagi mobil atas nama istri, statusnya kakak. Lalu di Cortex diisi nama pihak lain atau nama sendiri. Jawabannya nama pihak lain ya. Tuliskan nomor nicknya istri ya, pihak lain. Thank you Bu Josephine. Ibu Yeling, waktu itu pernah kasih link untuk cari data-data. Itu di mana ya? Link apa itu Bu? Mengenai SPTOP ya, Ibu coba masuk ke gratis.sptorangpribadi.com ya, gratis.sptorangpribadi.com. Thank you Bu Ling. Bapak Hadi 867842. Apakah bukti potong tabungan, deposito, ORI perlu lapor di Cortex? Jawabannya perlu ya, masuk di bagian lampiran 2A ya kalau orang pribadi, di bagian penghasilan final. Jadi cukup lapor nilai brutonya aja sama nilai pajaknya aja, gitu ya. Tidak perlu satu persatu dipotong ya. Nilai brutonya aja sama nilai pajaknya, mungkin per satu bank bikin satu deh. Ya, per satu bank satu baris. Thank you Pak Hadi, semoga terbantu. Bapak FNC News nomor 5. Ini ada faktur pajak 2025 atas sewa. Namun sampai hari ini belum ditagih supplier. Tadi sudah ya? Oke, jadi tetap bikin potong ketika Bapak bayar. Thank you Pak FNC News. Ibu Henika 888, cara dapat suket PPh final UMKM WPOP gimana? Caranya adalah Bapak masuk ke Cortex ya. Gimana kemarin coba di Cortex nggak bisa. Ada tulisan hanya bisa sampai dengan 31 Desember 2024. Bukannya PPh final UMKM diperpanjang sampai dengan 2029. Oke, betul Pak ya. Jadi memang diperpanjang sampai 2029, tapi aturan hukum resminya di Indonesia belum terbit, gitu ya. Jadi kita hanya menggunakan aturan hukum di negeri Konoha, namanya UU BP pasal 1 ayat 1 tahun 2025 ya. Jadi memang betul Pak, tidak bisa cetak suket lagi untuk yang sudah lewat 7 tahun orang pribadi. Namun masih bisa pakai sampai Desember 2029. Thank you Bu Heni, semoga terbantu. Bapak Gria Lestari Timor, saya masukkan Cortex tidak bisa terus, gimana caranya tinggal 3 hari kena denda, apakah harus datang ke DJP? Boleh Pak ya, boleh ke DJP ya, kalau Bapak ragu-ragu,
coba ke DJP aja. Oke, biar beres ya langsung. Thank you Pak Gria. Bapak FNC News, dipotong di 2025 atau 2026? Oh, ikuti cash-nya Pak ya, ikuti pembayaran, karena bukti potong itu ngikutin cash basis. Thank you Pak FNC News. Ibu Susan 9053, tanya, supaya bebas PPh rumah warisan yang berada beda kota, perlu mengajukan SKB, digabung atau sendiri-sendiri per SKB? Jawabannya sendiri-sendiri Bu. Setiap satu transaksi satu SKB. Setahu saya begitu ya, satu transaksi satu SKB. Jadi kalau memang ada 2 rumah yang dibalik nama, maka ada 2 SKB. Oke, thank you Bu Susan, semoga terbantu. Ibu AK777, halo malam halo Bu. Kalau biaya penyusutan 2024 dibiayakan 1 bulan aja. 2025 12 bulan. Nilai sisa bukunya sudah oke. Apakah kena SP2DK nantinya? Terima kasih. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Udah lanjutin aja. Ya, udah benar itu. Thank you. Thank you Bu AK, semoga terbantu. Bapak One for Others. Kalau pertama kali buat SPT, seorang karyawan juga seorang desainer. Induknya sih kurang bayar per 17. Tetapi di kertas kerja Koawan masih tidak wajar. Apakah karena tidak ada data tahun lalu? Amankah submit? Betul Pak ya, jadi SPT pertama kali, kalau tiba-tiba hartanya tinggi, maka menjadi tidak wajar, ya kan? Jadi menurut saya sih nggak aman ya, nggak aman di-submit. Jadi solusi pertama adalah menambah penghasilan. Jadi akuilah penghasilan lebih tinggi daripada harta yang dilaporkan, sehingga menjadi wajar. Beres toh? Dengan konsekuensi bayar pajak lebih tinggi. Cara kedua adalah lapor SPT mundur. SPT 2024, 2023, 2022 dilapor mundur sampai terjadi kewajaran antara penghasilan dengan kenaikan harta. Begitu Pak. Cuma ada 2 cara ya. Dua-duanya punya konsekuensi dan dua-duanya benar lah, nggak apa-apa gitu. Thank you Pak One for Others, semoga terbantu. Bapak Jovis B, suami istri punya MPWP sendiri. Dia lapor masing-masing. Penghasilannya sudah final. PTKP istri dan suami diisi apa? Apakah harus MT? Jawabannya iya MT. Apakah perlu isi lampiran 4? Jawabannya betul, perlu isi lampiran 4 dan diisi apa? Diisi Rp1 aja. Rp1 sehingga ke bawahnya jadi tidak usah kena pajak. Gitu ya, lampiran 4 tetap wajib diisi. Cuman Rp1 aja. Thank you Pak Jovis B, semoga terbantu. Bapak One for Others, tanya lagi, memilih induk di 11 yang tipe pajak 31E untuk SPT Badan CV yang nihil, ini pilihan sudah betulkah? Thank you. Jawabannya betul Pak ya. Mau apapun jenisnya, pokoknya kalau badan gunakan pasal 31E. Nggak usah pilih yang lain. Thank you Pak One for Others. Bapak FNC News, apakah ada perpanjangan SPT Badan? Jawabannya tidak ada. Apakah boleh kita lapor dulu sementara? Tadi sudah ya. Jadi menurut saya sih nggak usah lapor dulu. Biarin terlambat aja, kena denda 1 juta nggak apa-apa lah. Bapak Hadi 86. Apakah bukti potong? Oh tadi sudah ya Pak Hadi, thank you. Bapak Jeremy Dias 567. Malam mau tanya, kalau di akte setor modal, tetapi ditalangin pihak lain, misalnya 100 juta. Persentasenya 90-10. Tapi yang 90 yang talangin di Cortex, gimana caranya? Pengisian L2-nya, mohon insight-nya. Oke. Jadi gini Pak, tetaplah kita mengakui modal itu sesuai dengan akte notaris. Oke. Jadi di aktenya 90 si Mr. A, 10 Mr. B. Udah tetap diakui seperti itu. Mengenai 10 itu ditalangin oleh Mr. A, itu adalah hutang piutang antara si A dan si B. Jadi si A itu kasih piutang kepada B, si B itu terima hutang dari A. Gitu. Itu hutang piutang pribadi. Sedangkan kepemilikan dia di saham PT sesuai yang tadi itu, 90-10. Okay? Thank you Pak Jeremy Dias, semoga terbantu. Bapak Sugi 55555. Lalu, saya pilih penghasilan dalam negeri lainnya dan isi brutonya namun masih lebih bayar. Apakah masih ada tahap yang salah kok? Jawabannya adalah penghasilan dalam negeri lainnya Bapak naikin lagi Pak.
Bapak naikin aja 50 juta gitu. Kalau enggak 100 juta gitu. Naikin aja angkanya sampai lebih bayar berubah jadi kurang bayar, baru Bapak turunin lagi. 90, 80, 70, 60 turunin lagi sampai tercipta satu angka kurang bayar yang masuk akal, yang cocok menurut Bapak, yang Bapak bersedia bayar. Gitu, Pak. Ya, jangan kecil-kecil. Kalau kecil-kecil ya masih LB aja. Nah, mesti digedein supaya tidak LB. Thank you Pak Sugi, semoga terbantu. Bapak Jonox Jojo, malam Pak Jojo. Omset berapa M yang mendasari pemindahan dari status KPP Pratama ke KPP Madya? Saya nggak tahu Pak ya, kita biarin aja deh, terserah aja orang pajak mau pindahin kita, nggak ada masalah ya. Sepertinya nggak ada sebuah dasar yang jelas ya, bagaimana mesti memindahin ke KPP Madya gitu. Apakah omset 30M per tahun ada kemungkinan dipindah dari KPP Pratama ke Madya? Jawabannya mungkin aja. Mungkin aja. Jadi bebaslah bisa bisa ke Madya dengan berbagai macam alasan. Kita mah siap-siap aja gitu. Thank you Pak Jojo, semoga terbantu. Ibu Erina Risyadiani, mau tanya, saya kalau sudah update pengurus PT di profil, tetapi di SPT nggak update, gimana ya? Cuekin aja Bu, cuekin aja. Jadi Ibu screenshot saja, disimpan aja ada foto atau screenshot atau video yang membuktikan Ibu sudah berusaha, Ibu sudah bikin nih, tetapi masih nggak update di sistem pajaknya. Ya udah nggak apa-apa, langsung lanjut lapor Bu, yang penting pajak dibayar, gitu ya. Yang penting pajak yang mesti dibayar kita bayar, gitu ya. Mengenai update pengurus itu memang error di Cortex ya, bukan salah kita, itu error di Cortex. Cuekin aja, langsung lanjut lapor. Thank you Bu Erina, semoga terbantu. Bapak Jeremy Dias, lalu mau tanya lagi kompensasi kerugian fiskal, ambil nilainya dari induk atau dari laba rugi? Kerugian fiskal, ambilnya dari induk atau laba rugi? Jawabannya dari induk Pak ya, untuk neto fiskalnya, terima kasih. Iya, ngambil dari fiskal, bukan dari laba rugi komersil ya. Ngambilnya adalah dari induk, Thank you Pak Jeremy, semoga terbantu. Ibu Retami Imuts, kena SP2DK ya kemarin telat lapor nihil di SP2DK. Ini mengenai apa ya Bu Retami, mohon maaf nih, terpotong-potong kayak teman-teman hari ini ya, mohon maaf nih, mungkin internet saya ya. Ibu Melina Ho, mau nanya apakah maksud koreksi fiskal positif dan negatif? Nah, maksudnya adalah koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan meningkatnya laba. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang menyebabkan menurunnya laba. Gitu, paling gampang gitu pemikirannya. Thank you Bu Medina, semoga terbantu. Ibu Gria Lestari Timor, uang di tabungan di koperasi. Di harta Cortex cukup tulis tabungan saja boleh? Ya, boleh-boleh aja Pak. Apakah harus cantumkan terinci seperti tabungan di bank yang mencantumkan nomor rekening dan nama bank? Saya rasa perlu. Kalau memang Bapak nabung di koperasi, mungkin Bapak punya semacam nomor anggota atau nomor username apa gitu ya boleh Pak dimasukin ya. Ini supaya Bapak ingat aja sebenarnya gitu loh. Supaya Bapak ingat, kan mungkin ada banyak item ya supaya nggak lupa gitu sih. Thank you Pak Gria Lestari, semoga terbantu. Bapak Sugi 555. PPh terutang itu perhitungan buat UMKM juga kah? Jawabannya iya, tetapi nol ya kalau UMKM. Kalau UMKM nggak ada PPh terutang, kan dia sudah PPh final 0,5% ya, gitu. Thank you Pak Sugi 55, semoga terbantu. Bapak Deba Project, kalau neto fiskal minus dan kredit PPh jadi LB, gimana baiknya? Oke, kalau dia PPh 23, 22 masih boleh dibuang. Oke, kalau PPh 25 nggak bisa dibuang, terpaksa tetap dikreditkan. Gitu. Kemudian kalau masih ada LB, maka terpaksa kita mengakui pengembalian pendahuluan. Nggak ada cara lain. Biarin aja pengembalian pendahuluan, kalau mau diperiksa ya udah kita siap aja diperiksa gitu aja sih Pak. Sekarang zamannya itu bukan lagi zamannya umpet-umpetan. Sekarang zamannya itu kita harus bersih, harus clear, harus benar. Ketika kita diperiksa kita harus siap. Itu zamannya sekarang. Gitu ya. Thank you Pak Deba Project, semoga terbantu. Ibu Aili 04 tanya awal tahun 2024 suami meninggal. Laporan harta yang terdapat dalam SPT suami 2023 haruskah masuk ke laporan harta di SPT istri? Jawabannya harus. Kalau harus masuk diakui sebagai apa? Sebagai warisan atau penghasilan lainnya? Jawabannya warisan ya. Jadi
masukin semua harta di SPT istri, dan juga tulis sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namanya warisan. Dan ingat ya, bikin dokumen warisnya, ada dokumennya. Thank you Bu Aili, semoga terbantu. Bapak AK7777. Konsep delta maksud gimana kok? Mungkin Bapak coba cek ke Google ya. Konsep delta itu maksudnya kita udah bikin SPT, kemudian kita betulkan, ya. Pembetulan ini ternyata tidak sesuai yang kita harapkan, gitu loh. Kita maunya bayar cuma 10, malah jadi bayar 20. Nah, itu kira-kira begitu ya, konsep delta. Jadi sebaiknya Bapak coba cek ke Google supaya paham konsep delta ya. Konsep ini sudah dilaksanakan di SPT masa dan juga SPT tahunan pribadi. Nah, SPT badan saya khawatir juga berlaku. Jadi menurut saya teman-teman kalau memang belum ready, nggak usah lapor dulu. Nanti aja, biarin terlambat. Thank you Pak AK7, semoga terbantu. Bapak 20 Firmansyah. Malam Pak Firmansyah. Izin bertanya, saya akan usaha UMKM pedagang sembako semi grosir. Saya kadang belanja di toko agen-agen barang, mereka selalu kasih saya faktur pajak. Pertanyaannya, apa kegunaan faktur pajak tersebut? Oke, jadi bagi Bapak yang bukan PKP, Bapak terima faktur pajak itu nggak ada guna. Jadi buang ke tong sampah, nggak apa-apa. Ya. Yang penting Bapak punya omset itu harus dilaporin ya. Kalau omsetnya masih di bawah 4,8 M, Bapak nggak usah PKP. Kalau omset sudah di atas 4,8 M, Bapak wajib jadi PKP. Nah, ketika Bapak jadi PKP, barulah itu faktur pajak menjadi bermanfaat, menjadi saling crossing SPT masa PPN. Oke? Sementara kalau Bapak masih baru mah nggak usah pusing, nggak usah ngurusin PPN. Biarin aja dia buka faktur pajak. Thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu. Bapak Sipako 70. Malam. Gara-gara masa periode Januari-Desember 2025, untuk SPT badan nggak kunjung beres-beres. Sampai sekarang nggak bisa lapor. Bisa kena marah bos nih. Dah capek ke DJP dan dapat paket melati yang nggak ada hasil. Pusing dah. Ya begitulah Pak Sipako ya. Selamat menikmati masa-masa pusing kita ya. Ibu Irawati, malam nyimak. Ya, Ibu Lisa Mona, malam siap Bu, thank you. Ibu Retami Imuts, LB Karina PPH 25, gimana solusinya Karena emang omset terjun bebas. Oke. Kalau menurut saya sih Bu ya, kalau menurut saya paksakan aja minta pengembalian pendahuluan ya. Kalaupun nanti mau pemeriksaan kita harus siap. Udah, nggak usah pusing. Nggak usah berupaya untuk menghilangkan LB. Toh si DJP sendiri yang memaksakan. DJP sendiri memaksakan PP25 itu harus wajib dikreditkan. Ya udah, kita kreditkan dan kita minta pengembalian pendahuluan. Dan kita harus siap dengan pemeriksaan. Nggak ada solusi lain. Thank you Bu Retami, semoga terbantu. Ibu Gisel Laras, bisakah SPT badan tidak usah dicentang antara restitusi dengan pengembalian pendahuluan supaya bisa dikompensasikan? Menurut AI, nggak bisa Bu. Jadi lebih bayar SPT badan cuma ada satu cara, yaitu pengembalian. Ya, pengembalian bisa dengan cara restitusi pemeriksaan, bisa dengan cara pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan, gitu. Nggak ada cara lain, ya. SPT badan kalau PPHLB itu wajib dikembalikan, gitu. Nggak bisa dikompensasikan. Thank you Bu Gisel, semoga terbantu. Bapak NN Cruz 02, mau tanya untuk kode pajak kurang bayar SPT tahunan WPOP, terpotong nih Pak NN Cruz. Jadi intinya SPT tahunan, teman-teman nggak usah pusing mengenai kode billing. Ya. Langsung aja klik bayar dan lapor. Begitu klik bayar dan lapor, nanti sistem akan memunculkan kode billing untuk kita bayar. Jadi udah nggak usah pusing bikin e-billing ya, sistem yang akan bikinin. Thank you Pak NN Cruz, semoga terbantu. Ibu Sian Nasien, mau tanya, apabila ada lebih bayar PPh 21, itu dikompensasikan sampai lebih bayarnya menjadi kurang bayar ya walaupun lebih bayarnya dari tahun lalu, terima kasih. Oke, ini posisi Ibu di SPT pribadi atau badan? Kalau SPT pribadi, maka LB-nya itu harus dihilangkan dengan menambah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Kalau posisi Ibu di badan, dan ini adalah SPT masa, maka Ibu betul. SPT masa PPh 21 itu boleh dikompensasikan terus-menerus, ya sampai ke tahun depan juga boleh.
Thank you Bu Siana Sien, semoga terbantu. Bapak 20 Firmansyah, malam ko. Apa kegunaan faktur pajak untuk usaha UMKM ya, usaha sembako? Jawabannya nggak ada manfaat ya. Kalau Bapak masih belum PKP, Bapak hanya terima faktur pajak, Bapak buang ke tong sampah, nggak ada guna. Gitu ya. Cuman Bapak ingat ya, dengan faktur pajak itu DJP bisa memantau Bapak ini belinya berapa. Nah, kalau Bapak ini terpantau belinya sudah 6 miliar, nah berarti kan omset Bapak sudah lebih dari 4,8 M. Berarti kan Bapak sudah harus jadi PKP. Nah, kira-kira gitu ya. Faktur pajak itu fungsinya untuk mengikuti arus barang. Jadi DJP itu bisa tahu ini barang lari kemana, gitu. Thank you Pak Firmansyah, semoga terbantu. Ibu Fafa Zohari, SPTOP lebih bayar, nilai kewajaran masih minus. Oke, coba Ibu kalau memang bergabung di grup kita ya, coba ke Selasa malam deh. Besok malam kita ada live coaching ya, supaya bisa langsung di preview. Thank you Bu Fafa. Bapak Supkir 85840, malam kok, jika saya salah memilih pembukuan dalam SPT Badan, apakah ada risiko? Maksud Bapak salah di mana nih? Salah di mana? Maksud Bapak accrual sama cash basis? Saya rasa nggak terlalu pengaruh ya. Kita selalu pakai accrual. Kalaupun Bapak memilih cash basis, Bapak tetap menggunakan accrual. Ntar tahun depan dibenerin menjadi accrual. Gitu ya. Thank you Pak Supkir, semoga terbantu. Bapak Irwan Kurniawan 408. Malam kawan. Malam Pak Irwan. Saya tahun ini baru daftar jadi WP. Kalau saya punya deposito yang dibuat di tahun 2020 dengan metode perpanjangan arus setengah tahun sekali. Oke. Jadi Pak Irwan intinya sudah punya uang sejak 2020 kan? Berarti Bapak sudah punya penghasilan sejak 2020. Betul ya? Nah, jadi walaupun Bapak baru bikin SPT sekarang 2026, Bapak tetap perlu lapor SPT mundur 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 dilapor semua Pak, satu persatu lapor mundur. Oke? Karena Bapak sudah punya penghasilan sejak 2020 ya atau bahkan sebelumnya. Nah, jadi penghasilan itu harus dibayar pajaknya bukan ketika orang punya NPWP, tetapi ketika orang sudah punya penghasilan. Gitu Pak. Oke? Thank you Pak Irwan Kurniawan, semoga terbantu. Ibu Retami Imuts, harta sebelum-sebelumnya belum dilaporkan. Nah, tahun ini dimasukin harta sebenarnya atau gimana kok? Jawabannya betul ya, laporan sebenarnya. Kalau dimasukin semua, jadi melonjak tajam hartanya. Oke, gampang Bu Retami ya. Jadi kalau harta kita banyak, kita mesti lapor mundur. Lapor mundur 2024, 2023, 2022. Walaupun NPWP kita baru bikin sekarang, nggak apa-apa. Kita masih boleh ya lapor SPT mundur. Intinya laporkanlah mundur sampai perhitungan antara penghasilan dan kenaikan harta itu wajar. Itu wajib ya, setiap tahun. Gitu, Bu. Jadi nggak boleh tiba-tiba orang lapor harta, tiba-tiba hartanya gede gitu ya, banyak gitu, nggak bisa. Harus cocok dengan penghasilan. Thank you Bu Retami, semoga terbantu. Pak Irwan Kurniawan 408. Apakah deposito bisa dimasukkan menjadi penghasilan tidak kena pajak karena sudah lebih dari 5 tahun? Jawabannya bisa, tetapi tetap beresiko ya. Nah, apakah kertas beliat deposito cukup sebagai buktinya? Jawabannya cukup ya. Jadi gini Pak, saran saya, Bapak tetap lapor mundur ya. 2025, 2024, 2023, sampai 2020 Bapak lapor. Oke? Nah, di SPT 2020, Bapak boleh memasukin semua harta 2020 itu sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Dengan alasan apa? Dengan alasan sudah lebih dari 5 tahun. Silakan dilakukan, Pak. Ya, ya kalau mau begitu ya. Tetapi akan lebih baik kalau Bapak mau mengakui penghasilannya. Kalau Bapak mau akuin penghasilan, kalau UMKM kan nggak mahal ya, UMKM cuma 0,5%, gitu sih Pak. Daripada nanti malah ribut sama orang pajak ya, nanti orang pajak mengancam pakai pidana lagi, pakai pidana kan 10 tahun ya, begitu Pak. Thank you Pak Irwan, semoga terbantu. Bapak NN Cruz 02, maaf putus. SPT tahunan kan biasanya ada kode 200, ini kok tidak ada, jadi masuk kode yang mana? Bapak lupakan mengenai kode-kodean ya. SPT tahunan sekarang versi Cortex, itu di dalam Cortex Bapak tinggal klik bayar dan lapor. Satu tombol ya, satu tombol namanya bayar dan lapor. Klik itu, maka muncul e-billing untuk dibayar. Jadi udah nggak usah kode-kodean. Nah, thank you Pak NN Cruz, semoga terbantu. Bapak Wilson Low 88, malam kok, malam Pak Wilson. CV baru buat di bulan ini.
Masih bisa pakai 0,5% final kok? Jawabannya bisa ya, 4 tahun. 2026, 27, 28, 29. Sampai Desember 2029 masih bisa. Supaya lebih pasti, CV Bapak segera mencetak yang namanya suket PP55. Cetak sekarang, di dalam suket itu akan kelihatan dia berapa tahun berlakunya. Oke, thank you Pak Wilson, semoga terbantu. Bapak Justi, makasih kok, sama-sama. Bapak Resdong, kok. Kalau istri beli rumah tahun 2015 dan menikah 2019, rumah baru masuk ke SPT suami 2025. Buset. Dan penghasilan tidak termasuk objek pajak lainnya diisi tahun 2025 ya, atau ikut tahun perolehan rumah. Jawabannya 2025. Itu Pak. 2025 aja, kan nanti kan dia bisa buktikan dong. Dia bisa buktikan bahwa rumah ini dibeli 2015. Sudah lama, sudah lewat dari 10 tahun. Jadi sudah kadaluarsa pemeriksaan maupun pidana ya. Jadi langsung aja Pak, tembak aja 2025. Tetapi rumah itu masih tulis ini tahun perolehan 2015. Jadi tahun perolehan tulis 2015, tetapi masuknya sebagai penghasilan itu di 2025 sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Gitu. Thank you Pak Resdong, semoga terbantu. Bapak One for Others, katanya harus unggah surat pernyataan tidak diaudit, lampirkan barang neraca dan laba rugi saat mau submit dan fasilitas 31E tadi. Maka ada L8 yang harus isi nol semua kah? Boleh Pak, kalau mau isi nol semua ya. Cuman menurut saya nggak usah lah. Nggak usah repot-repot ya. Cuman denda 1 juta doang gitu. Cuma 1 juta, ya udah. Nanti tunggu aja setelah selesai audit baru dilapor gitu Pak. Cuman kena denda 1 juta, ya plus denda dikit-dikit lah gitu Pak ya. Daripada repot-repot Pak, bikin pernyataan tidak diaudit, bikin laporan laba rugi lagi, udah nggak usah. Menurut saya coba. Oke, thank you Pak One for Others, semoga terbantu. Ibu Gisela Laras, sorry terbalik kok. Jika besaran koreksi positif biaya 2 kali lipat, bahkan lebih antara fiskal dan komersil. Apakah wajar kok? Contoh fiskalnya 40, komersilnya 100. Oh boleh ya. Jadi komersilnya 100, kemudian dikoreksi fiskal 40 kan? Berarti kan yang dipakai cuma 60. Boleh kalau gitu. Jadi koreksi fiskal mau berapapun boleh. Yang penting semaksimalnya senilai komersilnya. Gitu. Thank you Bu Gisel, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Malam kok, malam Pak Anda. Mau bertanya, pengambilan dividen oleh pemegang saham di SPT Badan itu diisi di lampiran mana? Pengambilan dividen. Oke, ikuti akunting Pak, ikuti akunting. Jadi Cortex itu SPT Badan selalu mengikuti akunting. Di akunting Bapak lapor kemana? Yang namanya dividen. Nah, dividen setahu saya biasanya akan masuk di bagian yang namanya kelompok laba ditahan. Dia berfungsi mengurangi laba ditahan, gitu Pak. Jadi ketika masuk ke Cortex, saya akan masukin ke kelompok laba ditahan, dicampur di situ. Oke, thank you Pak Anda, semoga terbantu. Ibu Raregina, kok mau tanya, CV baru berdiri 2025, tetapi masih rugi. Laporan keuangannya dan memiliki bukti potong PPh 23, jadinya LB. Baiknya gimana kok? Oke, cara pertama adalah Ibu buang PPh 25-nya, di delete. Nah, bisa nggak ya? Kalau bisa berarti beres dong. SPT menjadi nihil kan? Kedua, kalau PPh 23 tidak bisa dibuang, maka Ibu terpaksa tetap melaporkan SPT sebagai LB dan minta pengembalian pendahuluan. Terpaksa Bu, nggak apa-apa. Hajar aja. Gitu. Thank you Bu Regina, semoga terbantu. Bapak Aili 04. Apabila sudah terlanjur diakui sebagai warisan, apakah harus dilakukan pembetulan? Bila tidak dilakukan, apa akibatnya? Tadi mengenai apa ya Pak Aili? Mohon maaf saya lupa. Intinya sih kalau itu memang sudah warisan sudah betul ya. Kalau memang itu warisan sudah betul. Kan tadi dari suami kalau nggak salah ya. Kalau dari suami meninggal, intinya orang meninggal kasih barang itu namanya warisan. Itu sudah betul. Jadi tidak usah pembetulan, sudah betul. Gitu ya. Thank you Pak Aili, semoga terbantu. Bapak Lotu Sokto, malam kok, transaksi swap. Oh tadi sudah ya, transaksi swap ya, yang di awal. Ibu Ieling, kok mau cari MPWP PT asuransi Aksa Mandiri di mana ya kok? Paling gampang adalah Ibu telepon ke customer service. Telepon ke CS-nya si PT Aksa, Pak,
ini berapa sih NPWP-nya, saya mau lapor di pajak gitu. Kalau enggak, tanya ke Google juga pasti ada, gitu ya. Kalau enggak, telepon JS-nya lah paling gampang. Thank you Bu Yeling, semoga terbantu. Bapak Anda 280 mau tanya biaya entertain. Di SPT Badan, apakah boleh dibebankan sebagai beban usaha? Jawabannya boleh ya, namun ada syaratnya. Seperti PPh mesti dipotong, kemudian ada apa namanya, daftar nominatif ya. Nah, itu mesti disiapkan. Yang penting administrasinya tertib, disiapkan, ya boleh dibiayakan. Dan ingat ya, harus berhubungan dengan usaha. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak Eko Urban, malam kawan, malam Pak Eko. Untuk harta emas perhiasan yang di TA 2017, apakah nilai saat ini diisi sama dengan nilai perolehan? Jawabannya kalau emas perhiasan boleh, boleh ya. Jadi kan ini emas perhiasan ya, bukan emas batangan. Kalau emas batangan, saya menggunakan angka 2,5 juta per gram kalau batangan. Tetapi kalau emas perhiasan yang bercampur aduk, kan kita nggak tahu harga pasarnya ya, maka samakan aja dengan harga perolehan. Ya boleh aja. Thank you Pak Eko, semoga terbantu. Ibu Siana Siene, kok mau tanya, istri punya NPWP pada saat kerja dulunya kira-kira 15 tahun yang lalu, dan kemudian resign, NPWP-nya nggak pernah dilapor lagi. Kalau sekarang mau aktifkan lagi NPWP-nya untuk usaha UMKM, caranya gimana? Caranya adalah Ibu tinggal masukin ke Kortex aja, tinggal masukin ke Kortex, tinggal bayar pajak gitu. Begitu Ibu bayar, maka dia langsung aktif. Atau Ibu lapor SPT tahunan atau lapor apapun, begitu lapor dia langsung otomatis jadi aktif. Gitu Bu. Jadi nggak masalah, tinggal langsung lapor atau bayar aja langsung. Thank you Bu Sienna, semoga terbantu. Bapak Lim Chonio, malam kawan, malam Pak Lim. Bukti apa yang harus dilengkapi sebagai pernyataan jika ada 2 apartemen yang digunakan sebagai tempat tinggal ketika menjawab SP2DK? Terima kasih. Jawabannya tidak perlu ada bukti apapun, nggak perlu ada pernyataan apapun ya. Bapak cukup menjawab saja SP2DK-nya dengan tertulis. Gitu. Tinggal ditulis saja SP2DK, dia nanyanya apa? Dia nanya apakah 2 apartemen ini digunakan sebagai tempat tinggal ya? Bapak tinggal jawab, iya, sebagai tempat tinggal, tidak saya sewakan, tidak ada penghasilan sewa. Udah gitu aja. Thank you Pak Lim, semoga terbantu. Ibu Ieling, kok dividen bukannya masih penghasilan yang kena pajak final kok? Di ajaib ditulisnya begitu. Jawabannya benar ya. Penghasilan dividen adalah penghasilan yang kena pajak final 10%, kecuali diinvestasikan. Kalau dia diinvestasikan selama 3 tahun, maka dia bisa bebas pajak. Begitu. Dan ingat masih dilapor di e-reporting realisasi investasi. Nah, thank you Bu Yeling, semoga terbantu. Ibu Melie Halim, malam kawan, malam Bu Halim, dividen saham sekuritas yang diinvestasikan masuk ke L2B. Hanya ada pilihan dividen atau bagian laba. Apakah ini yang kita pilih? Jawabannya betul, betul. Di situ yang dipilih ya. Thank you Bu Melie Halim, semoga terbantu. Bapak One for Others. Satu lagi nih, biaya hidup yang diberikan cash nggak seberapa dari anak, 5 juta per bulan. Tetapi ini hampir pasti habis. SPT 2026 nanti masih buat surat hibah lagi, kan uangnya habis gitu ya. Saya rasa nggak usah lah Pak, nggak usah. Kalau nilainya kecil, kemudian habis dipakai, tidak menjadi harta gitu ya, tidak terbentuk sebuah harta, udah nggak usah. Cuekin aja tuh, nggak jadi apa-apa gitu ya. Thank you Pak One for Others, semoga terbantu. Bapak Cesarus Maximus, kok mau tanya, kalau PPN masukan dikreditkan, bolehkah biayanya dikorvis agar tidak LB? PPN masukan dikreditkan, bolehkah biaya dikorvis? Saya rasa boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja ya. Cuman kita menurut saya kita jangan terbiasa mengentertain DJP ya. Gara-gara kita takut diperiksa, takut di SP2DK, kita melakukan manipulasi terhadap diri sendiri gitu loh. Padahal itu nggak perlu gitu ya. Jadi kalau Bapak mau korvis ya silakan aja, boleh-boleh aja gitu. Thank you Pak Cesarus, semoga terbantu. Bapak Gautam Kirpalani, dividen investasi 3 tahun itu mulai 28 Agustus 2022. Selesainya 28 Agustus 2025 atau 1 Januari 2026. Jawabannya adalah 8 Agustus 2025. Namun kalau Bapak mau yakin, mau pasti, lewatin Januari. Itu paling aman deh Pak.
gitu. Cuman menurut saya sih harusnya 3 tahun tuh 3 tahun yang betul-betul 3 tahun ya menurut saya. Thank you Pak Gautam, semoga terbantu. Bapak N. Sumendap, Ko Awan mau tanya, PTP UMKM pakai 0,5%. Menerima bukti potong PPh 23 bonus dari supplier. Jadi lebih bayar nih 3 juta di lampiran induk. Tapi nihil di poin 17C. Ini maksudnya gimana kok? Nah, saya takut salah juga ya. Apa itu maksudnya? Intinya gini, kalau ada LB, maka Bapak harus melakukan penambahan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ditambahkan aja supaya LB-nya hilang. LB menjadi kurang bayar. Udah gitu aja intinya. Nah, thank you Pak Sumendap, semoga terbantu. Bapak Justi 8871. Bagi sama istri, harta istri masuk ke penghasilan bukan objek pajak? Iya, betul ya. Yang harta dari istri masuk ke suami itu masuk kategori bukan objek pajak. Yes. Thank you Pak Justi, semoga terbantu. Ibu Denda Novita, apakah ada perpanjangan SPT badan? Jawabannya tidak ada. Lupakan. Thank you Pak Denda Novita. Tapi kita nggak tahu ya, siapa tahu besok pagi ada ya. Bapak Eko Urban, Kok bagaimana isi di kolom harta untuk rumah KPR sedang berjalan, yang bayarnya orang tua dan rumah atas nama anak? Oke. Yang pertama, orang tua bikin surat hibah bahwa dia menghibahkan uang kepada anak senilai senilai pembayaran sepanjang tahun. Oke. Yang kedua, anak laporkan nilai rumahnya 100%, kemudian laporkan hutangnya senilai yang masih terhutang di akhir tahun. Gitu. Oke. Thank you Pak Eko, semoga terbantu. Bapak Cahya Purnama 441. Dulu saya ikut TA, tetapi ada asuransi pendidikan 2015 yang belum pernah dilapor di SPT. Jadi, masalah nggak kalau sekarang baru dilapor di SPT 2025 karena tahun lalu terima pencairan dana tahapan? Ya, bolehlah Pak, bolehlah dilapor sekarang ya, tetapi ingat, pelaporan harta harus cocok dengan penghasilan. Intinya, kalau bisa nih Pak, penghasilan Bapak di 2025 harus dikondisikan sesuai dengan kenaikan harta itu, gitu. Kalau perlu ditambah, ditambahin aja penghasilannya, gitu. Thank you Pak Cahya, semoga terbantu. Bapak Ayuk Sadewa, malam Pak. Untuk CV upgrade ke PT tahun 2026, harta mobil waktu di CV masih ada nilai penyusutannya. Untuk di tahun 2026, mobil itu apakah bisa digabung ke aset PT Ko? Terima kasih. Jawabannya harus jual beli, Bu. Jadi PT ini harus beli dari CV, gitu, Bu. Dan ketika beli terjadi transaksi, terjadi balik nama. Harus begitu, Bu. Ini jangan biasakan tiba-tiba pindah ke PT, jangan ya. Bikinlah transaksi beli, betul-betul dibeli, betul-betul uangnya transfer, uangnya betul-betul ditransfer. Begitu, Bu. Thank you, Bu Ayuk Sadewa, semoga terbantu. Ibu Feli 43. Pak, ketentuan PT perorangan masih boleh pakai UMKM selama 3 tahun, sudah keluarkah ketentuannya? Jawabannya boleh 4 tahun ya. PTP itu boleh 4 tahun dan peraturannya sudah ada sejak kemarin ya, sejak PP 55 sudah ada. PT perorangan itu bisa 4 tahun dan masih berlaku ya. Yang menjadi masalah adalah orang pribadi. Orang pribadi yang jadi masalah. Yang kemarin sudah 7 tahun kan, diperpanjang setahun, kemudian diperpanjang lagi 4 tahun. Nah, sampai sekarang nggak ada kabar, itu masalah. Thank you Bu Feli, semua terbantu. Bapak Ang Petrus, malam kok. Orang tua statusnya NE, yang ada terima sewa properti yang tidak rutin tiap tahun. Apakah kewajiban bayar dan lapor bisa diwakilkan dengan MPP anak? Waduh, nggak bisa Pak, nggak bisa. Kan itu kan rumah atas nama orang tua. Uang sewa juga masuk ke orang tua, ya kan? Maka selayaknya lah si orang tua inilah yang mesti bayar pajaknya, gitu Pak. Jadi menurut saya sih gini, kalau NPWP itu masih punya penghasilan, maka jangan NE. Dia harus aktifkan NPWP-nya, bayar pajaknya, dan lapor pajaknya, gitu Pak. Karena dia masih punya penghasilan. Jadi NE itu adalah untuk orang yang nggak punya penghasilan dan nggak punya harta. Itulah baru NE. Nah, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Josephine, kok yang tadi PT, jasa PPh final. Apakah bukan diakui PPh finalnya itu saat sudah dibayar customer-nya kok? Enggak. Di awal Bu diakui. Accrual, prinsip accrual. Bukan nanti ketika dipotong, tidak. Jadi misal omset 10 juta.
piutang 10 juta juga kan ya, betul. Apakah harus dipotong 50.000 langsung diakui sebagai apa? Karena bukti potong tahun depan. Langsung Bu, langsung diakui sebagai beban ya, beban biaya PPh 4 ayat 2. Begitu. Kurangin piutangnya. Gitu ya. Memang mesti begitu ya. Jangan nunggu dipotong, jangan. Thank you Bu Josephine, semoga terbantu. Bapak Emriki AJ, apakah pelaporan SPT tahunan badan real diperpanjang? Tidak ya, tidak diperpanjang ya, tidak diperpanjang. Karena SPT badan itu mekanisme perpanjangan sudah jelas, sudah ada aturan jelasnya. Tinggal diajukan kalau mau. Tidak usah nunggu purba ya. Thank you Pak Emriki, semoga terbantu. Bapak Jono Jojo, kriterianya apa laporan keuangan diaudit dan tidak diaudit? Setahu saya Pak ya, kalau omset lebih dari 50 miliar setahun, itu wajib diaudit. Setahu saya begitu. Nah, thank you Pak Jojo, semoga terbantu. Ibu Lince Febriani, malam template SPT badan nggak bikin ya Saya sih ada Bu ya, namanya gratis.sptbadan.com. Cuman badan ini nggak perlu template macam-macam. Badan ini kan tinggal bikin aja bikin aja laporan akuntingnya. Kemudian akunting itu langsung diterjemahkan ke dalam sistem Cortex. Kemudian Cortex itu yang akan langsung melakukan koleksi fiskal. Jadi nggak perlu ada macam-macam template sih. Gitu. Thank you Bu Lince, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah habis waktu jam 9 ya, karena saya ada meeting lagi. Kita akan langsung tampung dulu, yang belum terjawab, kita akan jawab di YouTube ya. Oke, thank you semuanya. Ada Ibu Regina, kita tampung dulu ya. Ada Bapak Ibu Lince Febriani, Bapak Ati 09, Ibu Susan 9053, Ibu Susan 9053, kemudian Bapak Gria Lestari Timur, Ibu Melinaho, Bapak Sofia Nurul Lanisa, Ibu ya, Bapak Pineapple, Bapak FNC News, Bapak Ibu Lince Febriani, Bapak Eyas West, Bapak Subkir 8584, Bapak HLL 999, Bapak Eyas West, Ibu Real Sigma, Ibu Melia Halim, Bapak Yuk 20088, Bapak N Sumendap, Bapak Ibu Heni K88, kemudian Bapak FNC News, Bapak Rais Dong, kemudian Bu Yeling, Bapak Ati 99, Bapak Hadi 8678, Bapak Solistia, Bapak One for Others, Bapak Vincent Hendra S, Ibu Nino Wijaya, Ibu Retami Imuts, oke, Bapak One for Others, Ibu Susanti Vini, Ibu Josephine, Bapak Albert Kurnia 68, Ibu Yeni 37, Bapak Melki VPP, Bapak Albert Kurnia, Ibu Mina Suryanto, Bapak Gio Keres, Bapak Roja Nurmendin, Bapak Denny FS 788, Ibu Yeni 3747, Bapak Sugi 55, Bapak Albert Kurnia 68, Ibu Keziski, Bapak Cipto Hartono, Bapak Cipto Hartono, Bapak Outright 9, Bapak One for Others, Ibu Kezieki, Bapak Aili 04, Bapak Cipto Hartono, Bapak Albert Kurnia 68, Ibu Aimelan Wijaya, Bapak Albert Kurnia, kemudian Bapak Deba Project, Ibu Retami, Bapak Irwan Kurniawan, Bapak Hadi 86, Bapak Claire Lili, Ibu Yohana Erni, Ibu Yudiawan Agus, Bapak Claire Lili, Bapak Reis Dong, Bapak Hadi 86, Ibu Tanjeslin, Ibu Gisel Laras, Ibu Yohana Erni, Bapak Moonlight Tik Dedak, Ibu Yohana Erni, Bapak Yeling, Bapak Outrek 9, Ibu Lince Febriani, Bapak Moonlight Tik Dedak, Bapak Eko Urban, Ibu Ayuk Sadewa, Bapak Hadi 86, Bapak George Wihawaha, Ibu X Hel, Bapak Outrek 9, Bapak Sumendep, Bapak Hadi 86, kemudian Ibu Meli Halim. Oke, teman-teman. Mohon maaf yang belum terjawab teman-teman ya. Kita akan jawab di video YouTube di Pajak Smart. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa di Senin depan jam 8 malam. Terima kasih semuanya.